Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wisata religi yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menceritakan tentang Nyimas Rara Tepasan, istri Sunan Gunung Jati dari Kerajaan Majapahit. Tapi sebelum itu, jangan lupa kita subscribe, like, dan share video ini agar kami semakin semangat dalam memberikan informasi sejarah Nusantara. Semoga bermanfaat. Dikisahkan Rara Tepasan adalah satu-satunya istri Sunan Gunung Jati yang berdarah Jawa. Beliau dikisahkan sebagai istri yang paling cerdas dari istri-istri Sunan Gunung Jati lainnya. Beliaulah yang belakangan dikenal sebagai seorang yang berperan besar terhadap tata kelola dan penerapan adat istiadat di Kesultanan Cirebon. Pada mulanya, tata kelola Keraton Cirebon merupakan adat istiadat Sunda. Hal ini dikarenakan pendiri Kesultanan Cirebon yaitu Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang adalah pangeran dari Kerajaan Sunda. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan termasuk di dalamnya tata kelola keraton dikelola dengan mencontoh tata kelola yang berlaku di Kerajaan Sunda. Setelah Sunan Gunung Jati memperistri Nyimas Rara Tepasan, tata kelola pemerintahan Cirebon, khususnya tata kelola keraton, berubah menjadi 90 derajat. Sebab di tangan Rara Tepasan, adat istiadat lama diganti dengan adat istiadat baru dari tanah kelahirannya. Beliaulah yang mengubah adat istiadat itu. Rara Tepasan adalah seorang putri Jawa. Beliau merupakan anak Ki Gede Tepasan dari Majapahit. Setelah menjadi istri Sunan Gunung Jati, beliau dikisahkan sangat berpengaruh sekali dalam mengatur tata kelola keraton. Sedikit demi sedikit, Rara Tepasan menerapkan budaya Jawa dalam tata kelola Keraton Cirebon yang pada akhirnya menghilangkan adat istiadat Sunda yang telah lama diterapkan di lingkungan Keraton Cirebon. Pemberlakuan penetapan adat istiadat Jawa yang dilakukan oleh Rara Tepasan di lingkungan Keraton Cirebon dikabarkan mendapatkan persetujuan langsung dari Sunan Gunung Jati, sehingga tidak ada satu orang pun yang berani mempermasalahkannya. Kisah perkawinan Nyimas Rara Tepasan dengan Sunan Gunung Jati. Kisah perkawinan Sunan Gunung Jati dengan Rara Tepasan yang dikisahkan dalam beberapa naskah Cirebon terbilang melankolis. Sebab diceritakan bahwa ketika berada di Majapahit, Rara Tepasan melihat cahaya putih yang memancar dari arah barat laut, maksudnya bumi Sunda atau Cirebon. Sehingga ia ingin sekali melihat dan menemui cahaya itu. Dia pun bersumpah jika sumber cahaya tersebut merupakan seorang perempuan akan dijadikan saudaranya, jika laki-laki akan dijadikan suaminya. Kehendak Rara Tepasan kemudian disampaikan kepada ayahnya Ki Gede Tepasan. Rupanya Ki Gede Tepasan kemudian mengabulkan dan mengantarkan anaknya ke sumber cahaya tersebut. Dan benar saja, setelah didekati, ternyata sumber cahaya tersebut adalah Sunan Gunung Jati yang pada waktu itu menjadi Raja Cirebon. Rara Tepasan dikirim ke Cirebon dengan diiringi 100 pengawal dan membawa harta kekayaan yang banyak.
harta, serta 100 pengawal tersebut kemudian tidak kembali ke Tepasan. Semuanya kemudian tinggal di Cirebon menemani sang putri. Sementara Rara Tepasan diserahkan oleh ayahnya ke Sunan Gunung Jati untuk dijadikan istrinya. Rara Tepasan merupakan istri keempat Sunan Gunung Jati. Dari perkawinannya ini, keduanya dianugerahi 2 orang anak, yaitu Ratu Ayu Wanguran, kelak dinikahi oleh Sultan Demak II atau Pangeran Sabranglor. Beliau juga kemudian dinikahi oleh Tubagus Pasai atau Fathaillah setelah Sultan Demak kedua tersebut wafat dalam ekspedisi penyerangan Portugis di Malaka. Yang kedua, Pangeran Pasarean. Memahami kisah yang dituturkan oleh naskah Cirebon yang bernilai babat itu, diduga bahwa Rara Tepasan ini merupakan alat diplomasi Majapahit untuk menjalin persahabatan dengan kerajaan Cirebon. Atau juga bisa dimaknai sebagai upaya dari salah satu bangsawan Majapahit untuk berlindung ke Cirebon. Sebab pada waktu itu negerinya dalam kondisi yang kurang stabil akibat terjadi banyak pemberontakan dan sedang menghadapi ketegangan dengan Demak. Cirebon digambarkan pada masa itu sebagai negara yang pamornya sedang menanjak di Sunda, sehingga cocok dijadikan tempat perlindungan maupun menjalin kekerabatan. Keadaan pamor Cirebon yang sedang naik daun itu dilukiskan oleh Rara Tepasan sebagai cahaya putih yang menerangi arah barat laut. Jika disetujui, keruntuhan Majapahit disebabkan oleh serangan Raja Demak kedua atau Pangeran Sabranglor atau Pati Unus, maka peristiwa perkawinan Sunan Gunung Jati dengan Rara Tepasan diperkirakan terjadi kurang lebih 25 tahun sebelum itu. Sebab istri Raja Demak kedua merupakan anak dari Rara Tepasan, yaitu Ratu Ayu Wanguran. Allahu a'lam bishawab. Thank you.